Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 6 November 2021. Kesetiaan dan mamon. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 16 ayat 3 sampai dengan 9, dilanjutkan dengan 22 sampai dengan 27, dan Lukas 16 ayat 9 sampai dengan 15. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita sering saudara mendengarkan perkataan uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Dan sangatlah tepat sekali saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, banyak orang mencari dan mengejar kebahagiaan dalam rupa kesenangan saudara. Tuhan Yesus mau mengajak kita melihat kebahagiaan yang ditawarkan dunia dalam materi maupun kesenangan. Istilah mamon di dalam Injil yang disajikan hari ini saudara-saudara bukan hanya menunjukkan pada perkara uang saja, tetapi semua berhala dunia materi yang mengikat manusia. Tuhan Yesus dengan jelas memberikan dua pilihan kepada kita, Allah atau mamon. Bukan berarti Tuhan Yesus menghendaki kita meninggalkan uang dan materi begitu saja saudara. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita diminta untuk kewaspadaan terhadap keterikatan ini. Keterikatan yang ngetrend masa kini saudara-saudara adalah salah satunya permainan game online saudara. Banyak dari saudara-saudara kita ini terikat, sehingga makan pun bisa diabaikan, pasangan maupun anak diabaikan saudara. Dan contoh yang lain saudara-saudara, misalnya memancing. Memancing sesungguhnya tidaklah salah saudara. Tetapi kalau sepanjang waktu hanya untuk mancing dan mengabaikan segalanya, inilah yang disebut keterikatan saudara. Seakan-akan jika tak main game online atau mancing atau yang lainnya saudara, kita tak memiliki kebahagiaan. Hati-hati saudara. Injil hari ini pun Yesus menegaskan tentang kesetiaan. Kesetiaan itu sangat-sangat penting sekali. Yesus sangat setia kepada Bapa sebab ia menyelesaikan tugasnya di salib untuk menyelamatkan manusia. Kita pun saudara-saudara dituntut untuk selalu setia di dalam segala hal yang telah Allah percayakan kepada kita. Kebanyakan anak-anak dunia berpikiran kesetiaan tergantung pada kepentingan pribadi. Apakah dengan kesetiaanku akan mendatangkan keuntungan bagi diriku atau tidak? Nilai kesetiaan anak dunia hanya sebatas seberapa banyaknya duit, kuasa, status, popularitas yang dapat mengikatkan harga dirinya dan menambah harta kekayaannya. Saudara-saudara terkasih, kalau anak-anak Tuhan pun begitu saudara, maka akan terlihat motivasi atau tujuan seseorang yang mau bekerja di ladang Tuhan. Dan Tuhan sendiri saudara yang tahu dan mengenal motivasi dan tujuan dari setiap orang yang melayani, yang bekerja di ladang Tuhan saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita saat ini saudara? Apa motivasi kita dalam melayani? Adakah kesetiaan di dalam diri kita saudara? Tuhan Yesus saudara tak menginginkan pelayanan kita yang dikotori dari segala keinginan-keinginan daging, yang dimana ada motivasi terselubung. Tuhan hanya mau melihat kebersihan hati kita saudara, di mana kesetiaan kita mau menuruti kehendak Tuhan karena mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari saudara-saudara terkasih di dalam kasih Kristus, melalui perenungan hari ini kita mau hanya memilih Tuhan Allah
sebagai sumber hidup kita. Kita fokus hidup kita hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Segala materi yang ada biarlah hanya boleh untuk kemuliaan Allah saja. Dan saudara-saudara, kita pun mau tetap setia di dalam setiap perkara yang dipercayakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!